Zakaria Husin Lubis. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, murahkan rezeki dan keturunannya menjadi soleh soleh. Amin Amin. ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini di sore hari yang berkah ini, marilah saya pada kesempatan ini akan menyampaikan daripada tugas sebagaimana apa yang diemban kepada saya. Baiklah, kami mulai daripada materinya, yaitu tentang penyebaran pusat peradaban ketiga benua dan dominasi peradaban wilayah tengah alias Arab. Peradaban ketiga yang disebut merupakan realisasi terhadap timbal balik terhadap penyeruan Nabi Hud dan Nabi Soleh akan kaumnya. Sebagaimana peradaban awal atau pertama ialah Nabi Adam, keduanya Nabi Nuh setelah bencana banjir bandang. Dan kemudian yang ketiga adalah setelah wafatnya Nabi Nuh yang diteruskan oleh Nabi Nuh dan Nabi Soleh, Nabi Hud dan Nabi Soleh. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan literasi-literasi yang mengungkapkan akan peristiwa setelah wafatnya Nabi Nuh alaihi salam, yang mana manusia kembali untuk menyembah berhala dan melupakan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan mereka. Peradaban itu selalu berkembang mengikuti alur zamannya. Dari zaman penciptaan Nabi Adam dimulai hingga sekarang. Peradaban itu terus berkembang pesat. Sebagaimana pengikut Nabi Nuh yang selamat dari peristiwa banjir bandang yang menimpa kaumnya yang ingkar akan seruan Nabi mereka. Maka setelahnya bumi menjadi tentram dan damai untuk sementara. Karena setelah wafatnya Nabi Nuh, manusia mulai ingkar kembali akan seruan Nabi terdahulunya. Sebagaimana kaum Ad yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang. Dan dari pencapaian mereka dalam bidang-bidang tersebut membuat mereka angkuh dan sombong, kemudian melupakan asal muasal pencapaian mereka tersebut, terutama dalam hal siasat berperang, yang karena itu membuat musuh-musuhnya takut kepada mereka. Asbab apa? Asbab kejamannya kaum Ad terhadap musuh-musuhnya. Adapun metode penelitian kami, yaitu selaku kelompok ketiga, yaitu penelitian ini merupakan sebuah analisis literatur yang mendalam yang bertujuan untuk menyelidiki tema-tema penting yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber literatur ilmiah, termasuk artikel, buku, dan dokumen yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Adapun pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah pendekatan deskriptif, di mana peneliti secara cermat menafsirkan dan menggambarkan pemahaman terhadap materi-materi kajian yang berkaitan dengan pusat peradaban Islam yang mendominasi peradaban adalah wilayah Arab, di wilayah tengah. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang peradaban. Adapun pembahasan atau hasil penelitian yang akan kami hadirkan yaitu peradaban profetik masa Hud alaihi salam, alias peradaban ketiga. Hud adalah nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala yang mana beliau merupakan utusan Allah kepada umat manusia yang berperan untuk menyampaikan pesan-pesannya alias pembawa berita, baik untuk periode dan masyarakat tertentu maupun untuk seluruh manusia di setiap waktu dan tempat. Jumlah mereka, para hadirin, secara pasti tidak diketahui. Al-Quran hanya menginformasikan bahwa tiada satu umat kecuali telah diutus kepadanya seorang pembawa peringatan.
Dan peringatan yang dimaksudkan adalah tentang ajaran tauhid sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 25. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Para hadirin yang kami muliakan, kebanyakan mereka tinggal di perkemahan, perlu diketahui, yang dimana mempunyai tiang-tiang yang besar, daerah yang diliputi hamparan-hamparan gurun pasir yang memanjang di sepanjang pesisir. Bisa juga kita lihat di dalam berbagai video yang telah kita tonton ataupun bagaimana di YouTube. Di sana bisa disaksikan bahwa ada bekas-bekas puing-puing ataupun tiang-tiang yang telah mereka bangun. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Fajr, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidaklah engkau Muhammad, Nabi Muhammad SAW, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram. Namanya penduduk Iram. Ibu kotanya kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang sebelumnya tidak pernah dibangun suatu kota pun seperti itu di negeri-negeri yang lain. Kaum Ad di dalam Al-Quran diulang sebanyak 17 surah, dengan tetap mempertahankan tingkat substansi dan nilai yang setara pada setiap pengulangannya. Tetapi kesan dan inspirasi yang diperoleh berbeda-beda, yaitu dengan penambahan kalimat ataupun pengurangan kata, dengan pengungkapan dengan kata-kata baru, atau dengan rangkaian kata yang belum pernah dituliskan pada tempat yang lain. Semua ini sebenarnya dapat mengantarkan pada kesimpulan kenapa bisa berbeda-beda kata-katanya itu, ialah supaya apa ya, kisah dalam Al-Quran itu bukanlah buatan manusia alias ataupun seorang nabi ataupun siapapun itu, melainkan itu murni disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad adalah kaum penyembah berhala yang diutus kepadanya Nabi Hud alaihissalam, yang memiliki keahlian berbagai bidang. Inilah yang menjadi mengapa diutusnya seorang nabi kepada kaum Ad, karena ya mereka melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala karena keahlian mereka, karena kesombongan mereka. Mereka memiliki ilmu tapi sombong, memiliki harta, memiliki, mereka bukanlah orang yang bodoh sebagaimana pada zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada kaum kafir Quraisy. Mereka sebenarnya bukan orang bodoh. Walaupun sebutannya adalah jahiliyah, tetapi yang bodoh itu adalah hatinya yang dimana selalu menolak kebenaran. Kita kembali ke laptop, bahwasanya sehingga dalam bidang agrarian mereka mampu mengolah tanah yang tandus menjadi subur, sehingga cocok tanam sangat memuaskan dan dapat menunjang perekonomian mereka. Termasuk juga di dalam bidang peternakan, sehingga membuat hewan-hewan ternak mereka subur, makmur, gemuk, dan lain sebagainya, menyehatkan. Namun kehidupan dengan syarat kemakmuran itu tak membuat mereka menyadari akan hal itu. Mereka lupa memikirkan asal muasal mereka dan akhir daripada penciptaannya. Mereka juga tak pernah memikirkan dari mana segala rizki dan nikmat yang mereka rasakan. Puncak pemikiran dan kepintaran mereka hanya berujung pada penyembahan berhala. Lebih parah lagi, justru mereka berbuat kerusakan di bumi dengan jalan menghinakan orang yang lemah dan menzolimi rakyat-rakyat jelata. Di sini juga ada yang menarik.
yaitu misi dan materi dakwah Nabi Hud, diutusnya kepada saudaranya yaitu dari kaum Ad untuk apa? Untuk meluruskan akidah mereka yang salah serta mengajarkan akhlak yang benar. Kedua poin tersebut menjadi misi utama dan materi dakwah dengan mengajarkan pentingnya menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Abdul Karim Zaidan mengelompokkan dakwah dalam ajaran Islam secara garis besar terdiri dari berbagai bidang, diantaranya yaitu yang pertama kepercayaan alias tauhid ataupun akidah, dan bisa dibaca peraturan yang mengatur dan menyangkut kepercayaan seperti terkandung dalam rukun iman. Kemudian kedua etika, kemudian yang ketiga ibadah, kemudian yang keempat muamalah. Apa respon kaum Ad dalam hal ini dari dakwah Nabi Hud? Merupakan pengulangan sejarah seperti apa yang terjadi pada sebelumnya, yaitu pada zamannya Nabi Nuh dan nabi-nabi yang akan datang sesudahnya. Tanpa harus menafikan adanya kelompok minoritas yang menerima dakwah para nabi yang mendapat pertolongan Allah ketika azab telah diturunkan. Respon para penolak dakwah Nabi tersebut melalui proses dan memiliki jenjang pembangkangan yang bertingkat-tingkat. Yang awal mulanya hanya sebatas menolak dan heran terhadap dakwah yang dianggapnya sesuatu hal yang baru. Tahap selanjutnya bisa mengarah kepada pencacian, penghinaan kepada utusan Allah dengan mengatakan seorang yang bodoh dan gila. Itu memang sudah lumrah pada zaman dahulu. Mereka menghina Nabi dengan perkataan bodoh, gila, penyair, dan semuanya. Kemudian pada tahap berikutnya pembangkangan mereka sudah disertai dengan respon keras. Ini yang lebih parah. Kalau hanya sekitar pemikiran ataupun anggapan dan sebagainya masih mending. Ini sudah melebihi daripada batas. Pembangkangan mereka sudah disertai dengan respon keras. Dan biasanya akan mengeluarkan alasan-alasannya yang identik dengan tradisi nenek moyang yang dipertahankan. Hingga sampai pada tahap terakhir, bentuk penolakan yang ditandai dengan kesombongan, dengan menantang langsung sang pencipta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk apa menantangnya? Untuk mendatangkan bukti nyata. Apalagi azab. Na'udzubillah. Mereka menantang Allah, menantang sang pencipta untuk menurunkan azab. Ini lebih parah lagi. Sebagaimana apa yang telah dijanjikan. Tentunya penolakan yang bervariatif itu disebabkan karena ajakan dan dakwah yang berulang-ulang yang ditujukan kepada mereka. Sebagai realisasi dari tugas utama seorang nabi. Namun tugas seorang nabi memang hadirin ya memang harus demikian. Sebagai pembawa peringatan, pemberi peringatan. Mau diterima atau tidak, tugas kita hanya berdakwah. Itulah usaha Nabi ataupun perjuangannya Nabi yang sangatlah luar biasa. Adapun temuan daripada arkeolog peradaban kaum Ad pada awal tahun 1990, muncul keterangan pers dalam beberapa surat kabar terkemuka di dunia yang menyatakan dalam berbagai judulnya seperti kota legenda Arabia yang hilang telah ditemukan. Kota legenda Arabia ditemukan atau biasa disebut kota Ubar. Bisa dilihat, ditonton di YouTube bagaimana penampakan kota Ubar tersebut, yaitu Atlantis di padang pasir. Banyak orang yang sejak dahulu beranggapan bahwa kaum Ad itu sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran hanyalah sebuah legenda, atau beranggapan bahwa lokasi mereka tidak akan pernah ditemukan, tidak dapat menyembunyikan keheranan mereka atas penemuan ini. Penemuan kota ini yang hanya disebutkan dalam cerita lisan suku Badui membangkitkan minat dan rasa keingintahuan yang besar. Dalam berbagai upaya yang dilakukan, salah seorang peneliti yang bernama Nicholas Kleb, seorang menyandarkan arkeolog, penelitiannya pada buku sejarah Arab yang merujuk pada keterangan Al-Quran dan karya peneliti Inggris bernama Bertram Thomas dengan judul Arabian Felix,
yang berarti Arabia. Al-Quran sendiri kejadian ini terjadi di Iram. Sebagaimana di ayat disebutkan, Ramadatil Imad, salah satu kota di semenanjung Arabia. Hadirin kami muliakan, eh, barangkali itu yang dapat kami sampaikan terkait kisah peradaban ketiga, yang dimana pada kesempatan ini bagian saya itu Nabi Hud alaihi salam, yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh afiliasi yang kedua yaitu saudari Ustazah Nailul Muna Al-Malik. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas, Asatid Dengar? Ya, semua. insya Allah. Terlalu kecil. Budi. Nikmat ada aja. Dengeran. Yang penting dengeran lah. Setelah tadi dijelaskan tentang peradaban pada masa Nabi Hud alaihissalam, pada peradaban selanjutnya yaitu diteruskan oleh Nabi kita, Nabi Soleh alaihissalam. Ketika kaum Ad membangkang atau congkak akan dakwah yang diberikan oleh Nabi Hud, dan mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diluluh lantakannya segala bangunan yang menjadi kebanggaan mereka masing-masing, maka beberapa umat yang telah selamat dari peristiwa tersebut akhirnya dapat meneruskan peradaban selanjutnya. Adapun kaum yang selanjutnya itu adalah yang biasa kita dengar dengan nama kaum Samud. Kaum Samud ini yaitu kaum yang diutusnya, eh, kaum yang karenanya Nabi Soleh alaihissalam yaitu diutus. Nabi Soleh memiliki nama panjang yaitu Nabi Soleh bin Ubaid bin Asif, yang mana beliau memiliki garis keturunan langsung kepada Sam bin Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi kita Nabi Soleh alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran di surah An-Naml, yang mana artinya kami benar-benar telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Soleh, yang menyeru kepada sembahlah Allah. Tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Di sini kita ketahui di antara kaum Samud ini seperti sebagaimana kaum-kaum yang sebelumnya, ada beberapa kaum yang menerima seruan Nabi kita dan ada beberapa kaum yang menolak seruan nabinya. Dan tempat tinggal kaum Samud ini di sekitar Al-Hijr. Oleh karenanya Allah menamakan mereka atau menamakan kaum Samud ini di dalam Al-Quran dengan Ashabul Hijr, yang mana tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 80 sampai ayat 81. Adapun Al-Hijr yang kita ketahui sekarang, wilayahnya terletak di antara Hijaz dan Syam. Para musafir biasanya melewatinya melalui jalan darat. Dan tempat itu sekarang biasanya dikenal dengan Fajun Nakoh. Di situ juga dijumpai situs-situs peninggalan kota-kota kaum Samud terdahulu sampai saat ini yang biasa kita kenal dengan kota Madain Soleh yang berdekatan juga dengan Tabuk. Terdapat beberapa perbedaan mengenai genealogi kaum Samud. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kaum Samud merupakan kaum Amalikoh yang berpindah tempat hingga kemudian menjadi kaum Samud. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat dari orientalis yang mengatakan bahwasanya kaum Samud ini merupakan kaum Yahudi yang berada di luar daerah Palestina. Adapun pendapat yang terakhir yaitu yang mengatakan bahwasanya kaum Samud merupakan keturunan dari kaum Ad yang beriman dan selamat dari bencana yang diberikan oleh kaum Ad sebelumnya. Adapun letak geografisnya berada di antara wilayah Hijaz dan Syam tadi sebelumnya. Dan pada dasarnya kisah perlakuan kaum Samud terhadap Soleh ini merupakan stereotipe dari para pendahulunya, baik itu pada kisah Nabi Hud maupun Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli tafsir dan nasab mengatakan bahwasanya Samud ini
merupakan nama yang diambil oleh kakek moyang mereka, yaitu Samud bin Athir bin Iram bin Sam bin Nuh, yang mana beliau merupakan saudara Jadis bin Athir. Kemudian yang mana Jadis ini merupakan salah satu kabilah dari kabilah Tosim. Mereka semua adalah kabilah-kabilah yang berasal dari Arab Aribah, yang mana hidupnya sebelum masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kaum Samud ini muncul setelah kaum Ad, maka mereka disebut juga dengan bangsa Arab Aribah dan bukan bangsa Arab Musta'ribah. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang asal-usul Samud dan zaman keberadaan mereka. Sebagian mereka mengatakan yang pertama tadi sisa dari kaum Ad. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwasanya mereka Amaleko yang berpindah tempat. Dan sebagian lagi yang mengatakan bahwasanya mereka adalah kaum Yahudi yang tertinggal dan menempati wilayah Palestina. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya kabilah yang sangat terkenal Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya dan mereka merupakan kabilah yang sangat terkenal dan dikatakan kepada mereka dengan Samud, yaitu dengan nama leluhur mereka, Samud saudara dari Jadis, dan mereka adalah Arab Arobah yang mendiami wilayah Hijaz, yaitu di antara Hijaz dan Tabuk, yang mana Rasulullah SAW pernah melewati wilayah tersebut ketika beliau dan sahabat-sahabatnya pergi ke Tabuk. Ketika mereka melewati Hijr, di tempat Samud, mereka mengambil air minum di sumur-sumur peninggalan kaum Samud. Kemudian Rasulullah melarang kaum muslimin untuk masuk ke rumah-rumah peninggalan mereka sehingga mereka tidak tertimpa azab seperti yang tertimpa pada kaum Samud sebelumnya. Adapun keberadaan kaum Samud tidak diketahui secara tepat waktunya atau zamannya kecuali pada zaman setelah kaum Ad. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Quran surah Ghafir ayat 30 sampai ayat 31. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita tentang kisah Nabi Saleh bersama kaum Samud di dalam Al-Quran yang tercantum dalam 11 surah di dalam Al-Quran. Disebut bahwa Saleh mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dakwahnya pada para rasul terdahulu dan mengajak mereka untuk berdakwah atau bertakwa dan meninggalkan sesembahan berhala. Maka seperti mana yang disampaikan tadi, golongan mereka dibagi menjadi dua, sebagian yang beriman dan sebagian lagi mengingkari seruan Nabi Soleh. Sedangkan sebagian besar dari mereka tidak mau beriman, bahkan mereka menolaknya dengan angkuh dan sombong. Karena kesombongan dan keangkuhannya dan enggan untuk menerima seruannya, maka mereka meminta suatu mukjizat dari Nabi Soleh dengan didatangkannya seekor unta yang harus keluar dari sebuah batu. Dan mukjizat dari unta ini diantaranya yaitu yang pertama adalah dia itu keluar dalam batu asem atau batu yang sangat keras, yang sangat sulit untuk dibelah. Dan yang kedua, unta tersebut meminum semua air kabilah atau setiap kabilah yang ada di sana, mereka dapat meminum sebagaimana unta itu minum. Dan yang ketiga, unta ini mengeluarkan air susu kepada kabilah sebanyak air yang dia minum. Dan ini merupakan 3 perkara yang menjadi mukjizat unta ketika di zaman Nabi Soleh alaihissalam. Karena keangkuhan mereka atau keengganan mereka untuk mengikuti ajaran Nabi Soleh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka azab, yaitu ada beberapa yang mengatakan bahwasanya gempa bumi dan berupa hujan batu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya azabnya hanya berupa hujan batu dari langit. Yang mana setelah diturunkannya azab tersebut, maka mayat-mayat mereka bergelimpangan di dalam rumah mereka masing-masing. Dan dengan itu kaum Samud yang tidak beriman atau tidak mengikuti seruan Nabi Soleh telah Allah binasakan.
Sekian dari saya. Baiklah, itu demikian atas penyampaian kami, aplikasi pertama dan aplikasi kedua, itu kelompok 3. Adapun terkait kekurangan dan kelebihan, kekurangannya dari diri kami sendiri dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tanggapan atau tambahan ataupun pertanyaan yang sekiranya alhamdulillah kalau kami bisa jawab, kami jawab. Adapun kalau belum bisa kami jawab, kita diskusikan bersama sama tanpa mengurangi rasa hormat kami persilahkan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Yuson dan Waalaikumsalam Ustazah warahmatullahi yang wabarakatuh. mana lagi ya. Saya ingin bertanya yang sedikit pertanyaan saya. Jarak antara Nabi Nuh, Nabi apa tadi ya, Hud dan Nabi Soleh itu bagaimana? Jaraknya berapa lama? Ya. Kedua, di sini ada Nuh ya di keturunan nasabnya Nabi Hud, nasab Nabi Hud. Nuh punya nasab Nabi Hud itu dari Sam. Sam, Iram atau Aram, terus punya Aux, terus Ad. Nah, Al-Khuluq, Rabah, Abdullah, baru Hud. Itu yang dari apa? Dari Hud ya. Kalau dari Soleh, Nabi Soleh, Nabi ya Soleh. Dari Nuh dulu, baru turun ke Sam, ya. Sam, Iram, Amir, Samud. Nah, itu Samud ya. Hajir, Ubaid, Masa, Asib, Ubaid dan Soleh. Itu urutannya. Saya dapatkan seperti itu. Cuman saya minta penjelasannya berapa kurun waktunya perbedaan antara ini sama-sama keturunan Nabi Nuh dari Sam ini antara Soleh dan Nabi Hud ya. Kalau saya lihat literaturnya sama-sama keturunan Nabi Soleh. Berapa rentan waktunya antara Nabi Hud dan Nabi Soleh? Tadi jelaskan kan Nabi Hud kejadiannya seperti apa? Bangsa-bangsa yang itu terus dijelaskan juga tadi di situ ada mereka penyembahan berhala pada waktu itu ya pada Nabi Hud adalah Sada, Samud dan Haba. Itu berhala yang disembah. Dan tadi dijelaskan juga sudah cukup jelas untuk Nabi Hud kejadiannya seperti apa, kesombongan dia sebenarnya bla 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 udah jelas. Terus Nabi Soleh juga tadi juga udah dijelaskan juga masalah itu bagus sekali. Saya udah ngerti, cuman saya minta rentan waktunya karena di sini di Nabi Nuh ini ke Nabi Nuh sama Nabi Nuh punya garis keturunan ke Sam terus langsung ke Hud ya. Nuh, Sam, Iram, Arab atau Aus, terus bangsa Ad, terus Al-Khuluq, Rabah, Abdullah, baru Hud. Sedangkan dari Nuh, dari Soleh, Nuh, Sam, Iram, Amir, Samud, Hazir, Ubaid, ya, Masa, Asib, Ubaid dan Soleh, Nabi Soleh. Nah, ini kan berdekatan nih berapa berapa lama dan kejadiannya juga masing-masing punya kejadian yang berbeda. Coba tolong jelaskan itu aja. Saya belum tahu masalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kami menjawab, barangkali ada yang jauh lebih alim di sini terkait hal itu, ataupun jauh lebih memiliki wawasan yang jauh lebih luas. Monggo kalau ada. Baiklah, saya ini dulu apa? Saya tampung dulu pertanyaannya dari siapa? Hmm, Di skip aja sampai nanti. Ustazah Rani. Monggo, silakan. Kecil nih suara ini. Suaranya kecil, Ustazah. Nah,
Nggak ada suaranya. Apa Zarani suaranya nggak kedengeran, Zah? Udah kedengeran belum? Ya, Udah. Jelas. Ya, jadi tadi kan udah bahas tentang kaum Ad sama kaum Samud. Nah, itu tuh ketika ada azab turun, itu sebenarnya kaum Ad sama Samud itu benar-benar udah habis tuntas dihancurkan sama Allah, atau masih ada yang tersisa. Kalau misalnya masih ada tersisa, itu kira-kira kaum Ad sama Samud itu sekarang adanya di mana gitu. Kan sekarang ini kan kita udah umatnya Nabi Muhammad ya kan. Nah, kira-kira itu zamannya kaum Ad sama Samud itu benar-benar udah habis atau masih ada yang tersisa. Kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Ustazah Tani. Eh, Ustadz Yusron Fahmi mau menjawab. Ya, saya jawab dulu dari pertanyaan daripada Ustaz Muhammad Sa'ad. Nah, eh, terkait hal yang ditanyakan, berapa rentan waktu Nabi Hud dengan Soleh ya? Berapa jaraknya? Ada juga pertanyaan yang berikutnya tadi ya, kalau nggak salah. Ada ya? Ada. Saya jawab yang ini dulu. Kalau memang ada. Terkait hal itu, memang sepengetahuan saya, karena memang saya bukan bidangnya sejarah ataupun apa, sampai sedetil itu mengetahui berapa rentan waktunya, dan lain sebagainya, bagaimana kejadiannya secara detail. Akan tetapi dalam hal ini, memang tidak ada informasi yang mengenai jarak rentan Nabi Hud dengan Nabi Soleh. Belum saya pernah temukan gitu. Kalaupun ada dari para asatizan ustazah lain, asatizah lainnya yang mengetahui, monggo diberitahukan kepada kami terkait hal itu sebagai menambah wawasan. Tapi ada juga yang informasi mengenai Nabi Hud dan Nabi Soleh, yaitu Nabi Hud itu sebenarnya adalah Rasul kedua setelah Nabi Nuh, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala milih Nabi Nuh Hud untuk menyampaikan wahyunya kepada kaumnya. Nabi Soleh menyerukan kaum Samud untuk menyembah Allah semata. Eh, Kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok, yaitu yang mengikuti Nabi Soleh dan yang menentang Nabi Soleh. Adapun terkait jarak antara keduanya, Nabi Hud dan Nabi Soleh, saya belum mengetahui. Ampura, mohon maaf kalau memang belum memuaskan jawabannya. Apabila ada di antara kita semua di sini yang mampu menjawabnya, monggo dapat menambah wawasan kita bersama. Barangkali ada yang ingin menambahkan, monggo. Tadi kalau lihat penjelasan Anda ya, penjelasan Ustadz Yusron ya, itu kan terpecah belah. Ini dia punya apa? Dari Samud ya, terpecah. Dan pada saat itu kejadiannya jadi kayaknya deket-deket itu. Kalau lihat dari penjelasan yang seperti tadi yang Antum jelaskan, kalau saya perkirakan menurut pikiran saya ya, berarti nggak berjauhan juga itu. Abadnya nggak berjauhan, mungkin abad yang sama atau gimana itu. Saya lihat dari ininya ya. Dilihat dari penjelasan Antum, Anda bisa nangkap kira-kira nih abad yang sama gitu. Cuman walau alam ya, So, mungkin nanti kita tunggu aja yang lain Iya, juga. Saya juga bingung ini dari apa? Dari iya. penjelasan Antum kayaknya mendekati gitu antara antara Hud dan Soleh Ya, saya pikir mendekati. juga memang mendekat. Iya, Cuma secara angkanya ya itu jangan saya ya. belum Kita nggak mengetahui usah bicara, secara pastinya. Khawatirnya kalau saya jawab asal-asalan juga salah kan kita nggak usah bicara terkait. angka ya. Kira-kira bicara abad aja deh, abad-abadnya globalnya aja. Soalnya di situ, di sini kan ada Nuh, Syam, Iram. Ya, dia satu ke atas ke sampai Nabi Hud itu dari Nuh itu ada Nuh, Syam, Iram, Aus, Ad, ya bahasa Ad ya, terus Al-Khuluq, Rabah dan Abdullah. Sedangkan dari Nabi Soleh sendiri, dari Soleh sendiri dari Nabi Soleh itu ada Sam, Iram, Amir, Samud, Hadir, Ubaid ada. Sam Iram sama juga, sama-sama Sam Iram juga. Sam Iram nggak jauh juga tuh. Sam Iram, Samud, Amir, kayaknya nggak jauh-jauh bedanya. Apa jarak abadnya sih kalau saya perkirakan dari
penjelasan antum Ustadz Yusron tuh jadi aneh kepikiran mungkin jangan-jangan satu abad kali ini. Cuman ya memang Iya. jauhnya dari Nabi Nuh ke dari ini ya, dari Nuh ke Hud berapa jaraknya nggak tahu, tapi kalau Soleh ke apa? Hud ini kan ini perkiraan saya mungkin yang salah ya. Dari Hud ke Soleh mungkin terlalu dekat, mungkin seabad yang sama mungkin. Cuman beda waktu aja. Itu aja. Baik, mungkin Sebenarnya boleh. terkait hal ini, ya, monggo Ya. Ustaz Nikmat Sabli. Baik, terima kasih. Eh, Mengenai apa namanya jarak antara kaum Ad dan kaum Samud atau jarak antara Nabi Hud dan Nabi Soleh alaihi wassalam. Memang kalau pasti sih kita agak susah ya. Tapi kalau seandainya kita melihat tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sa'ad tadi kan kita bisa lihat itu Nabi Hud itu keturunan ke-9 daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Nabi Soleh itu keturunan yang ke-10 Iya. daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jaraknya satu generasi jaraknya itu. Iya. Iya. Cuman tempatnya yang berbeda kan. Iya. Kalau Samud itu mana? di apa di ini di Jazirah Arab di Saudi Arabia. Kalau kaum Ad di dekat Yaman ya, jadi mereka mencar gitu, sama-sama dari keturunan Sam ya, dari Sam kemudian anak Sam dari Aram ya, mencar. Kalau dari Sam ke Nabi Hud, Sam ini kan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Nah, kalau dari Sam ke Nabi Hud itu di dalam kitab apa namanya Qisasul Anbiya wa Tarikh itu diperkirakan sekitar 7 abad atau 700 tahun. Itu katanya yang agak masuk akal gitu. Ada juga yang nggak sampai 700 tahun, ada yang diperkirakan 300 tahun atau 200 tahun, tapi kurang logik. Yang logik itu sekitar 700 tahun. Itu mungkin Ustaz untuk pertanyaan tadi ya. Mungkin kawan-kawan yang lain juga ada pencerahan yang lain. Kemudian untuk ada tadi pertanyaan kalau nggak salah, apakah kaum Ad dan kaum Samud itu masih ada ya? Ya, Jadi kalau nggak dari ada Ustaz pertanyaan, Harani. iya. Ya. Kalau boleh saya menanggapi untuk pertanyaan ini. Kalau kita melihat pembagian bangsa Arab oleh Al-Mubarakfuri itu dalam Ar-Rahiq Al-Maktum itu, bangsa Arab itu kan terbagi 3. Yang pertama Al-Ba'idah. Nah, Al-Ba'idah ini termasuk kaum ini, kaumnya Ad dan kaum Samud ini. Berarti sudah nggak ada lagi. Ya paling cuman sisa-sisanya aja gitu. Bekas-bekasnya aja. Tapi ini wallahu alam juga ya. Kalau apa? Kemudian yang kedua Al-Aribah. Bangsa Arab Al-Aribah ini keturunan Ya'rub bin Qahtan. Keturunan Nabi Nuh juga, keturunan Sam juga ya. Nah, yang ketiga itu bangsa Arab Al-Musta'ribah ya. Musta'ribah ini adalah bangsa Arab Lestran, yaitu keturunan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail menikah dengan salah satu anak daripada kabilah Jurhum yang berasal daripada bangsa Arab Al-Aribah dari Yaman itu. Nah, jadi kalau kita melihat 3 pembagian itu berarti kaum Ad dan kaum Samud itu sudah nggak ada lagi gitu ini ya. Wallahu alam ya. Mungkin itu untuk sementara Ustaz. Oh ya, terus yang di Yaman itu keturunan mana? Mungkin keturunannya kan di Yaman kan masih ini, di Yaman kan banyak orang yang masih ada ya, orang Arab asli. Itu bangsa Arab Al-Aribah tadi, keturunan Ya'rub bin Qahtan, termasuk Ratu Bilqis itu, Ratu Saba itu keturunan Ya'rub bin Qahtan. Mungkin itu Ustaz. Ya, terima kasih ya atas tambahannya Ustaz Nikmat Sabli. Adapun saya tambahkan kembali terkait pertanyaan Ustazah Rani Khairun Nisa yang tadinya itu adalah apakah kaum Samud
masih ada atau tidak. Kita bisa melihat dalil yang paling kuat yaitu dari Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 51. Coba bisa dicek. Di sana itu mengatakan wa thamud fama abqa. Yaitu kaum Samud itu dimusnahkan hingga tidak ada satupun penduduknya yang masih. Nah, jadi apakah sudah bisa terjawab atau tidak, Ustazah? Sudah, Ya, terima kasih. iya. Tidak ada yang tersisa daripada kaum Samud itu sendiri. Kemudian ini dari Ustazah Norasikin, apa yang ingin ditanyakan? Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Eh, Jangan ditanyakan, ditambahkan aja. izin bertanya, Ustazah. Eh, Kenapa kira-kira kaum Samud dan kaum Ad itu menolak dakwahnya Nabi Hud dan Nabi Soleh? Kalau misalkan kita melihat ke pada masa Nabi Muhammad, misalkan petinggi petinggi-petinggi di eh, bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad menolak dakwahnya Nabi Muhammad salah satunya karena adanya kepentingan politik. Mereka berpikir bahwa kalau seandainya mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka bakal kehilangan posisi mereka sebagai pemangku-pemangku atau tetua-tetua itu. Nah, kalau di kaum Samud dan kaum Ad itu, kenapa mereka tidak mau mengikuti dakwah dari Nabi Hud dan Nabi Soleh? Syukuran, Ustaz. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada makalah tadi, sebelum ditanggapi ataupun ditambahkan oleh para pemirsa, eh, tadi dikatakan bahwasanya mereka itu dikarenakan mengikuti hawa nafsu semakin jauh dari apa ya, semakin jauh dari kebaikan. Dikarenakan terlalu banyak nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melupakan apa-apa yang telah dibawa oleh nabinya. Seperti itu. Barangkali ada yang ingin menambahkan. Saya boleh bertanya, Ustadz? Boleh, Ustaz. Suara saya cukup terdengar jelas nggak? Saya lagi di perjalanan soalnya nih. Ya, sangat jelas, Ustaz. Sangat jelas. Baik, terima kasih. Eh, Terima kasih kepada pemakalah ya, Ustadz Yusron ya. Siapa yang pemakalah ini? Afwan. Ya, saya sendiri. Oh ya, sama Yusron Ustazah Fahmi Nailul Gardailul Muna Munaf. Al-Malik ya. Ya, Ya, jazakumullah atas presentasi dan makalah yang antum tampilkan kepada kami. Saya ingin kajian-kajian, ini hanya keinginan saja, tapi makanya ini apakah nanti bisa dijadikan sebagai bahan tambahan. Jadi gini, problem studi-studi kita, terutama studi sejarah profetik, itu umumnya kita berdasarkan sumber-sumber riwayah. Jadi misalnya kaum Ad, Samud, itu kan riwayah, gitu ya. Tapi jejak-jejak artefaknya itu terus terang masih lemah. Seperti juga ketika kita bahas Nabi Nuh misalnya. Dan tentu saja ini mengundang pertanyaan bagi orang-orang yang akalnya itu bekerja berdasarkan bukti, gitu ya. Dan generasi sekarang ini juga generasi yang sangat erat dengan cara berpikir seperti itu. Maka saya kira ada baiknya itu dimasukkan dalam satu catatan bagaimana proses ilmuwan Muslim saat ini berusaha untuk menemukan bukti-bukti artefaknya, gitu ya. Bukti arkeologisnya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih temuan yang sekarang lagi ini nih di era sekarang nih, yakni temuan bukti DNA-nya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kaum Ad dan Thamud ini ada, itu kaum ini itu sebenarnya jejaknya di haplogrup apa ini? Kan sekarang sudah bisa tuh diakses, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kemudian paling tidak ini menambah keimanan kita. Kita sih beriman ya bahwa peristiwa ini ada. Gitu ya, Nabi Hud itu ada, Nabi Saleh itu ada, gitu ya. Tapi yang sulit buat kita adalah
untuk membuktikan jejak-jejak mereka gitu ya. Nah, yang saya tahu ada beberapa yang kemudian itu diklaim sebagai jejak mereka. Misalnya tuh di daerah Arab Selatan. Tapi ada juga klaimnya itu mengarah kepada daerah-daerah dekat Petra di Syam ya, berarti ya, daerah Urdun ya, atau Yordania sekarang. Gitu ya. Nah, itu mungkin dimasukkan di dalam makalah, bukan berarti untuk diselesaikan, karena kita tahu itu memerlukan riset-riset yang yang cukup lama di lapangan gitu. Kita berdasarkan riset di lapangan itu sudah nggak bisa lagi dengan sekedar menduga-duga gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi pertanyaan itu soal yang tadi disampaikan oleh Ustazah Nur Asikin ya. Kenapa ya? Kan kalau di dalam Al-Quran tuh formulanya sepertinya umum. Kalau menentang Allah ya jatuh, habis, musnah gitu ya. Tapi menentang Allah itu siapanya gitu ya. Nah, saya melihat mesti ini ada benang merah. Jadi kalau kita tahu nih, kalau Adam tuh jatuhnya kenapa? Kemudian Idris kaumnya mungkin nggak diketahui, tapi kemudian Nuh tahu kita jatuhnya karena apa. Jadi kita bisa melihat pola nih. Ini artinya apa? Kalau pola ini kemudian kita baca, kita bisa memanage ini. Bahwa jangan lakukan ini karena ini adalah high risk, risiko tinggi ini. Gitu ya. Nah, jadi nggak sekedar hanya mereka musyrik, mereka ini gitu ya. Karena itu sangat umum sekali. Ini kita di era yang sekarang ini kita ingin detail dan kemudian kita jadikan bahkan sebuah konsep gitu ya. Nah, seperti itu. Itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih kepada Ustazul Kiram, Ustaz Furqan Al-Faruqi yang telah dimana memberikan saran ataupun beberapa untayan tambahan sehingga yang insya Allah nanti kami usahakan untuk menambah referensi kami yaitu dengan masukan bagaimana proses ilmuwan muslim dalam menemukan bukti-bukti baik itu artefak dan lain DNA dan lain sebagainya. Ya memang sih terkait sebagaimana yang dikatakan Ustazah Nur Asikin tadi dalil kita ya cuma surah apa ya di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Mengenai hal itu nanti akan kita cari secara berlanjut mengenai apa sebabnya, sebagaimana Nabi Adam sebabnya keluar dari surga apa dan yang lainnya. Nanti juga akan kita cari terkait kaum Ad, kaum Samud, bagaimana sehingga dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah saya sampaikan memang seperti kaum Samud itu sebagaimana dikatakan juga dalam Al-Quran itu dikatakan sungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Jadi rasa khawatirnya itu yang membuatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski ada kelompok kecil dari kaum Samud yang menerima ajaran Nabi Soleh, sebagian besar penduduk yang memiliki kekayaan berlimpah dan kedudukan tinggi itu justru bersikeras menolak ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Jadi kalau dilihat dari kisahnya bahwasanya mereka itu diuji dengan kekayaan, dengan harta berlimpah, yang dimana mereka tidak dapat menampungnya. Yang seharusnya mereka lakukan adalah qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tutiku. Sedikit tapi bersyukur lebih baik daripada banyak tapi tidak kita mampu untuk memikulnya. Ya gitu. Sekiranya dapat saya sampaikan. Boleh saya tambah sedikit saja, ini pertanyaan agak ya, sedikit mengundang rasa penasaran saya ini. Yang pertama begini, itu kan ada kaum Ad atau Thamud yang dia mampu membuat bangunan-bangunan. Nah, itu artinya mereka punya kemampuan civil engineering kalau bahasa sekarang. Dan tidak mudah loh untuk menjadi orang yang bisa membangun istana-istana megah gitu ya. Itu diperlukan skill yang S2 saja belum tuh bisa menyelesaikan gitu ya. Untuk sekarang aja itu tidak mudah, apalagi dulu. Nah, tapi mereka mampu. Ini artinya nabi-nabi yang ada sesama dengan itu, saya duga itu juga punya kemampuan yang kurang lebih sama dengan mereka. Problemnya adalah kemudian
sang Nabi mengingatkan bahwa kita kerjanya bukan buat bangunan atau istana aja, tapi tujuannya adalah untuk agar istana ini memudahkan kita beribadah kepada Allah. Mungkin itu yang barangkali mereka tolak gitu ya. Tapi intinya adalah faktanya kok dalam Al-Quran ini kan riwayahnya ya, itu bahwa mereka adalah bisa buat bangunan-bangunan, bisa memahat-mahat gunung gitu ya. Ya itu kan luar biasa. Dan setahu saya ada itu beberapa tempat di daerah Arabia maupun di Afrika itu memang ditemukan gitu ya situs-situs sejarah yang itu gunung-gunung batu dipahat jadi bangunan dan kemudian jadi tempat kediaman manusia di masa lampau gitu ya. Nah kemudian yang kedua Nabi Saleh itu kan ujian kaumnya itu dengan unta ya. Saya sampai sekarang masih memikirkan itu apa hubungannya unta itu kalau misalnya itu diganggu minumannya gitu ya, terus tiba-tiba jadi turun turun bencana gitu. Jadi sepertinya unta ini seperti kayak unta ajaib ini gitu ya. Nah ini sekedar rasa penasaran ya, mungkin teman-teman bisa menjawab gitu ya. Sampai sekarang kalau ditanya kenapa unta? Kenapa begitu untanya diganggu asapnya langsung turun gitu ya? Nah apa hubungan unta ini dengan alam nih? Kan asap itu kan datang dari mekanisme alam. Nah apakah unta ini bisa menimbulkan efek tertentu di alam gitu ya? Nah ini sekedar rasa penasaran yang mudah-mudahan itu juga bisa kita eksplorasi menjadi ilmu gitu ya. Terima kasih. Tambahan lagi nih. Ustaz Burkon, mohon maaf Ya, ya. Ini kan masalah unta itu kan permintaan dari kaumnya, membuktikan kenabiannya Nabi Soleh. Coba kalau kamu nabi, buktikan unta itu keluar dari batu, gitu. Ya, terus Nabi Soleh meminta keluarlah unta itu. Itu kalau saya dengar seperti itu, tapi detailnya saya belum tahu sumbernya. Itu aja. Jadi ada nggak kita permintaan. mengimani Pak, tapi soalnya yang perlu itu adalah bagaimana mekanisme di alam. Apakah hanya keimanan saja tanpa ada penjelasan know-how-nya atau sebab musababnya gitu ya. Nah itu yang sebenarnya harus kita eksplorasi gitu. Iya. Kayak Ya, Nabi Isa juga dituntut, Tat. Ya, coba buktikan kenabianmu. Hidupkan orang mati. Sehingga akhirnya Nabi Isa membuat burung dari tanah, membuat orang meninggal orang mati dihidupkan. Itu untuk menguji kenabiannya. Itu karena terus Al-Baqarah juga gitu. Sapi yang mana terus ditanya, terus makin tanya makin susah jawabannya. Itu kadang-kadang kaumnya tuh menanyakan yang di luar logik gitu. Makanya keluarlah itu seperti itu unta dari keluar dari batu. Saya ceritanya kayak gitu aja. Detailnya saya nggak tahu tuh. Oke, maaf Oke. masalah. Mungkin dari teman-teman yang lain tuh Mas Nugroho barangkali pikiran apa? Ya, izin komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, begini. Pertama, kalau ini sekedar pandangan ya, belum tentu benar, belum tentu salah juga. Ini kan juga kita diskusi. Jadi kalau yang sangat khas dalam penggambaran kaum Ad dan Samud itu adalah kemajuan peradabannya gitu. Kalau kaum Ad itu kan Zatil Imad kan, punya tiang-tiang kokoh besar, artinya itu bangunannya besar-besar, tiang-tiang seperti istana gitu. Kalau Samud itu dalam riwayat itu bahkan lebih unggul lebih canggih lagi daripada kaum Ad. Ya kan, watan hituna jibala buyuta. Jadi dia tuh bisa mengukir bukit-bukit itu jadi rumah gitu. Jadi Ya, itu kan betul. sulit ya. Sulit. Jadi itu yang digambarkan secara khas di Quran, yaitu kemajuan teknologinya. Kemajuan teknologi itu biasanya identik dengan kemajuan ekonomi, kemakmuran, kesejahteraan, dan seterusnya. Kalau kita coba cari benang merah ya, gitu. Jadi secara umum barangkali ini benang merah yang mungkin akan sangat relate juga sampai zaman sekarang gitu. Jadi manusia itu makin maju, peradaban dan ekonominya itu cenderung hukum syahwatnya itu makin tinggi gitu, sehingga mereka cenderung denial dengan nilai-nilai Quran atau nilai-nilai Ilahiyah. nilai-nilai ilahiyah itu, karena itu kontra dengan syahwatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini saya ada temuan menarik di surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf itu bicara kaum dari Nabi Nuh dan seterusnya, itu beruntun Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan seterusnya, Syuaib sampai Musa dan seterusnya itu. Temuannya adalah begini, ketika para nabi itu menyerukan dakwah tauhid ya kan, misalnya Al-A'raf
juz 8 itu dimulai dari ayat 59 dan seterusnya, nanti dibuka. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Jadi dakwah para nabi, Nabi Nuh misalnya itu kan seruan dakwanya sama, la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya kan? Nabi-nabi setelahnya juga sama, tetapi yang menarik dalam tafsir Ijlal itu, yang menarik adalah reaksi pertama terhadap seruan Nabi, reaksi negatif lah ya, itu selalu para penguasa. Nah itu nyambung dengan tadi pertanyaan dari Ustazah Nurasikin ya, apakah ada motif politik? Itu ada. Karena yang bereaksi pertama itu selalu para penguasa, yaitu qolal mala'u min qaumihi, para pemuka-pemuka dari kaumnya. Bukan para duafanya yang mempertanyakan, yang menantang dakwah itu. Ya kan? Qolal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin, itu ayat 60-nya. Nah, kaum Samud wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad itu Nabi Hud. Sama dakwanya la ilaha illallah kan, malakum min ilahin ghairu. Nah, yang bereaksi pertama di ayat berikutnya penguasa lagi atau pemuka-pemukanya al-mala. Dan seterusnya, Nabi Soleh juga gitu, al-mala lagi gitu. Ini pertanyaan menarik, kenapa yang bereaksi negatif terhadap dakwah para nabi selalu yang terdepan, front terdepan itu adalah para penguasa, gitu. Karena mereka lah yang paling mendapatkan privilege, baik kekuasaan, kekayaan, akses ekonomi atau monopoli dan sebagainya, yang mana itu adalah kontrak lagi dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, ini sekedar insight aja gitu, karena itu menarik kenapa di dalam Al-A'raf itu runtutan dakwah para nabi itu seruannya sama, tapi reaksi pertama itu yang negatif selalu pada penguasa. Jadi gitu, nanti relate-nya dari situ, sehingga itu yang membuat akhirnya kaumnya itu tetap kafir ya, karena ikut penguasanya, karena mungkin ikutan pragmatisnya, atau juga karena dipaksa, diancam ya kan, seperti kaumnya Fir'aun kan, dipotong bersilangan, mau disalib lah, mau dibunuh lah gitu kan. Nah, atau yang duafa-duafanya juga beriman yang logis gitu ke para nabi. Itu sekedar pendapat gitu. Kira-kira kan tadi kita cari kira-kira apa sih root cause-nya atau benang merah dari itu semua gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Terima Ustaz. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini mau nambahkan juga nih jadinya. Ya, monggo Ustaz, dengan senang hati. Jadi memang ini tadi menjawab kegundahan atau kegelisahan daripada Ustadz Furqon ini. Ya, kenapa kok banyak azab yang diterima oleh kesimpulan begitu ya. Azab yang diterima oleh apa Ustaz? Oke. Jadi memang umat Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan dibanding umat terdahulu. Ya, coba kalau kita lihat kayak macam kaum Samud, kaum Ad, ya kan, begitu pula Korun, Nabi Musa, ya kan, itu juga lagi apa kaum yang Abraha, ya kan, itu banyak yang langsung diazab, dia berbuat dosa langsung diazab. Ya, namun di zaman Nabi Muhammad ini banyak sekali yang berbuat kesalahan, namun Allah nggak langsung azab, ya. Bagaimana kisahnya Nabi Muhammad diusir dari kampungnya, ya, dikucilkan, namun nggak langsung diazab. Ya, bagaimana Nabi Muhammad dia diusir di Taif, namun nggak diazab. Ya, bagaimana dia penyembahan berhala waktu di Ka'bah dengan telanjang, ya kan? Tapi nggak langsung diazab, ya. Namun sebelum Nabi Muhammad itu langsung diazab. Ya, begitu pula kisahnya kalau misalkan di zaman Bani Israel nih, dia punya air kencing yang najis yang menciprat ke tubuhnya, maka itunya mesti dipotong tuh bagian badannya atau itu karena najis kan. Ya, begitu pula kalau orang lagi haid di zaman Nabi Musa, ya, bagaimana wanita itu dikucilkan dari rumahnya. Beda dengan Nabi Muhammad, nggak dikucilkan ya. Itulah kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu
alaihi wasallam. Juga banyak lagi ya, banyak lagi kisah-kisahnya yang memang eh, kisah kayak macam apa? Kaum Bani Israel yang mengambil ikan di hari apa banyaknya di hari Sabtu, namun caranya diakalin sama Bani Israel di hari Minggu diambil. Jadi dia ngakalin itunya apa ngakak bikin bikin pancingannya di hari Jumatnya diambilnya hari Minggu. Karena dapat perintah dari Allah bahwa hari Sabtu itu nggak boleh mengambil ikan karena untuk ibadah. Tapi diakalin sama Bani Israel di hari Minggu dia ngambil. Itu pun diazab. Ya, itulah jadi memang keistimewaan Nabi Muhammad ini, umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, nggak langsung azab, ditangguhkan azabnya. Itu mungkin yang membuat kita tuh ya insya Allah istilahnya memang beda dengan zaman Nabi sebelumnya, yang memang sedikit-sedikit langsung diajab. Nah, lalu yang jadi pertanyaan saya ini gini, Ustadz Muhammad Susron ya dan Ustazah Naila Malik ya. Nailul Malik, Munal Malik. Itu kan kita lihat di artefaknya itu kan sejarahnya kan bahwa bukit itu dipahat tuh ya, dipahat seperti istana. Memang kalau dilihat dari dalil-dalilnya kan banyak kan dibentuk seperti raksasa. Namun ada nggak dalil yang menyatakan bahwa berapa sih tingginya dari fisiknya kaum Adnya itu? Apakah dia memang seperti raksasa yang digambarkan di film-film atau memang dia seperti kita, namun dia diberikan badan yang lebih beda daripada kita? Mungkin itu Ustadz Muhammad Yusron dan Ustazah Nailul Malik. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ingin menambahkan dari para asatizah, baik dari Ustaz Dimas Sabli, Ustaz Sa'ad, Ustaz Khairul Rizal, Ustaz Abdul, Ustaz Azhar, monggo. Ingin sih. Ustaz Nandang. Pertanyaan atau masukan dari Ustadz Nugroho tadi itu menarik ya, karena itu ada benang merah yang sangat literal. Jadi artinya begitu mudah dibaca dan disimpulkan. Tadi misalnya kata kuncinya al-malak, penguasa, gitu ya. Kemudian bagaimana respon mereka dan bagaimana para nabi menyampaikan pesan yang sama semuanya. Nah, saya kira itu taman-taman itu kalau dimasukkan ke makalah ini jadi kaya sekali nih, gitu ya. Karena kita nanti akan menarikkannya dengan benang merah, menariknya dengan kekinian. Apakah betul tadi hipotesisnya Ustadz Nugroho tadi bahwa kemakmuran plus kemudian kekuasaan itu mendatangkan kemudian kekufuran? Apakah itu sebenarnya sesuatu yang alamiah atau sebenarnya tidak gitu? Ada faktor lain lagi. Jadi ada nanti contoh orang yang makin makmur dan makin berkuasa dan dia makin bersyukur, gitu. Nah ini silakan nanti diolah dan dimasukkan dalam catatan makalah itu kalau saya ingin tambahkan lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Itu menanggapi Ustadz Kufron ya Tat. Jadi memang itu udah ada sejarahnya seperti Nabi Sulaiman dengan Firaun. Ditanyakan bagaimana engkau mendapatkan kekayaan hai Sulaiman gitu. Maka ini adalah pemberian daripada Tuhanku. Dan maka kalau dia ditanya lagi Firaun, dari mana kekayaan itu? Ini dari usahaku gitu, dari hasil jerih payahku. Ya, sedangkan antara Firaun dengan Nabi Sulaiman itu beda kelas. Nabi Sulaiman itu dia menguasai beberapa daerah kekuasaan dan dia mempunyai prajurit daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Namun karena keimanannya kuat, dia tetap mengatakan ini semuanya adalah dari pemberian daripada Allah. Ya. Jadi walaupun dia diuji dengan dengan tahta harta, namun dia nggak membuat dia kufur daripada nikmat. Jadi memang belum bisa jadikan kesimpulan bahwa orang yang hartanya banyak atau tahtanya bagus dia akan mendekatkan kekufuran, karena ada kisahnya Nabi Sulaiman yang mungkin ada beberapa banyak yang seperti itu. Namun ada contoh nih dari kalangan Nabi nih bahwa ada nih
ketika dari kalangan sahabat pun ada juga kayak Abdurrahman bin Aus, Utsman bin Affan, kan juga itu sebagai contoh kita untuk kita pelajari, gitu. Mungkin itu ya tanggapan yang bisa saya tanggap. Makasih ya. Ya, terima kasih banyak atas Budi Arsa telah menyampaikan tambahan dan lain sebagainya. Ya memang kerap terjadi di hamba-hamba, para hamba Allah Subhanahu wa taala itu ayat Quran sendiri menjawab. Ustaz Furqan memang berkata demikian barusan kan, mengapa tidak bisa gitu. Banyak orang di antara orang itu orang kaya, orang berada, tapi mampu bersyukur. Ayat sendiri mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Nah, sedikit ini ya bisa kita pahami lah bagaimana begitu. Karena yang namanya bersyukur para hadirin ya memang agak susah. Bukan hanya sekedar lisan, akan tetapi rasa bersyukur kita itu perlu kita tingkatkan memang. Karena kalau hanya sekedar pengucapan lafal alhamdulillah gampang sekali. Karena apa ya? Sering kita berdusta atas ucapan kita sendiri memang. Pada kata alhamdulillah itu kan hamdun merupakan isim nakiro kan. Alhamdu isim ma'rifat. Jika tidak ada alifnya jadi isim nakiro. Ketika ditaruh alif lam di depannya menjadi isim ma'rifat yang bermakna segala-galanya. Yaitu ketika ditaruh menjadi segala macam bentuk pujian hanya milik Allah gitu kan. Kalau hanya sekedar hamdun, satu pujian. Kalau alhamdulillah, segala macam bentuk pujian. Makanya kita sering berdusta atas ucapan kita sendiri memang ya. Nauzubillah sama nauzubillah. Kita bilang alhamdulillah segala macam bentuk pujian, tapi dalam hati kita masih ada rasa ingin dipuji, ingin disanjung, baik itu karena ilmu, karena harta, karena semuanya. Barangkali itu yang membuat orang sering terjatuh atas tidak syukurannya itu. Dia hanya mampu mengucapkan namun tidak mampu merasakan di dalam hatinya atau bahkan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya demikian dapat kami tambahkan. Tapi nanti kami akan mencari terkait hal itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ustaz Nugroho, yaitu mengapa yang menjadi penentang utama itu selalu orang-orang tinggi, para petinggi, baik itu dari siapa? Dari kisah ini dan kisah Nabi yang lain. Ya, tadi saya dengar Ustaz Nugroho ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Mau nyambungin hipotesanya sebetulnya. Tadi kan ada benang merah antara kemajuan teknologi, ekonomi, peradaban, kekayaan, harta, ditambah penguasa, ditambah dengan pengingkaran, kan begitu. Nah, ini ada hadis Bukhari Muslim, bahwa memang kita ini lebih tahan diuji dengan kesulitan ketimbang kesenangan, tabiat manusia. Hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi aku takut dunia dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang-orang sebelum kalian. Nah, ini ada orang-orang sebelum kalian, ya kan? Kaum-kaum sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba meraihnya, bagaimana mereka berlomba-lomba. Lalu dunia itu membinasakan kalian sebagai halnya kaum sebelumnya binasa. Jadi itu memang tabiat manusia. Kesenangan itu membinasakan. Tabiat manusia itu kalau tadi Nabi Sulaiman hazamin fadli rabbi, itu kaliber orang-orang soleh memang sepatutnya demikian. Tapi kan secara umum manusia itu mudah tergoda gitu ya. Mungkin para asatid itu banyak yang istiqomah ketika sulit, tapi ketika dunia kursinya empuk mungkin udah beda gitu. Mohon maaf gitu, karena ujian itu lebih, dan banyak dari lainnya menyebutkan demikian. Jadi itu memperkuat hipotesa bahwa itu ada benang merahnya. Bahkan jangankan masyarakat umum, kaliber para sahabat Nabi aja, sahabat Nabi loh ya, ketika perang Uhud itu kan sempat tergiur dengan ghanimah, ya kan, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah, itu nyata terjadi di kalangan sahabat Nabi, pejuang-pejuang ketika itu di perang Uhud, apalagi masyarakat umum.
Jadi saya rasa itu perubahan eviden bahwa ada benang merah itu. Baik, Ustaz. Mungkin boleh saya menambah sedikit, Ustaz? Monggo, Ustaz. Dengan senang hati. Saya sedikit menyoroti tentang solusi yang diberikan oleh Al-Quran. Tadi kan kita banyak bicara tentang kenapa mereka kita agak lupa menurut saya membahas ini, membicarakan tentang solusi supaya tidak diazab. Kalau kita lihat di cerita kaumnya Nabi Hud ini kan solusinya itu sama dengan solusi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu istighfar. Solusinya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini gampang, ya kan? Gampang maksudnya itu nggak perlu mikir-mikir gitu. Yang penting kita mau. Kalau sudah istighfar, insya Allah diampuni, maka azab akan berlalu. Kalau tidak, maka akan terus diazab, bahkan dibinasakan. Nah, mengapa di dalam surat Al-An'am itu, Al-Anfal ya ayat 33 itu kan Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka kalau engkau berada di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah umat ini, umat Islam, tidak akan diazab oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, maka yang kedua yaitu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalau seandainya orang-orang masih mau beristighfar. Gitu. Kemudian ternyata istighfar ini tidak hanya menghilangkan azab yang sifatnya itu ukhrawi, tapi azab yang sifatnya duniawi juga. Azab yang sifatnya duniawi seperti kekeringan, ya kan? Kekeringan. Kalau kita lihat di kaumnya Hud ini di surat Hud itu ayat 52 itu kan disebutkan wa ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau mau istighfar, mau taubat, maka akan diturunkan hujan. Di Nuh juga seperti itu, kaumnya Nuh juga. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan. Bahkan di surat Nuh itu disebutkan, ditambahkan kalau mau istighfar bukan hanya hujan yang turun. Orang yang susah dapat anak juga akan mudah dapat anak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Yang susah kehidupan ekonominya akan dimudahkan. Yang bertahun-tahun tidak dapat anak, insya Allah akan diberikan anak. Ya, jadi kalau kita lihat Al-Quran ini memang mungkin sebabnya itu penting, tapi tidak dijelaskan secara detail. Tapi solusinya nih yang lebih penting. Ya. Solusi lebih penting daripada mengetahui sebabnya. Kedua-duanya penting, ya, tapi solusi lebih penting. Kenapa? Karena kan akal manusia ini kan tidak semuanya mampu untuk menemukan sebab itu. Tapi semua manusia pasti butuh solusi. Maka yang dipentingkan itu adalah solusi. Walaupun kita nggak tahu sebabnya apa, yang penting kita tahu solusinya. Tapi bagi orang yang berpikir, orang yang cerdas, ya seperti Ustadz Muhammad Furqan, ya tentu memiliki tuntutan harus mengetahui sebab-sebabnya gitu kan. Harus tahu pola-polanya itu nanti bisa dijadikan sebagai pedoman. Kalau kesalahannya begini maka begini ya, ininya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ni'mat Sabli yang telah menambahkan daripada presentasi kami. Barangkali ada juga yang lain ingin menambahkan. Ustaz Ali, Ustazah Joti, dan lain sebagainya. Atau dari afiliasi kedua. Ya. Ya barangkali
untuk mengenai hal ini karena melihat sesinya udah sepi, jadi kami serahkan kepada beliau yang dimana selaku guru kita yaitu Ustazul Kiram, Ustaz Zakaria Husin Lubis. Kepada beliau kami persilahkan. Itu Pak Nikmat Sabli itu mau tanya itu. Itu kan raise hand. Oh, oh iya, nggak kelihatan. Sudah tadi, sudah. Sudah. Oh, sudah. Udah selesai ya? 17-16. Ya, udah. Oke. Masih ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai, saya menyimpulkan saja ya. Nah, GSS. saya menarik ya perdebatan diskusi akademik pada hari ini ya. Lanjutan dari sequel dari Nabi Nuh ya. Anak-anaknya ya. Syam, Ham, dan Yafes. Saya menyimpulkan begini dah. Siapa, kemudian kemana, apalagi di mana, kemudian ngapain. Itu perlu dijawab nih di makalah. Karena makalah yang saya baca dia menampilkan generasi dari 3 anak Nuh ini, Ad dan Samud ya. Kaum Ad dan kaum Samud. Memang kalau kita membaca Al-Quran, cerita Nabi yang secara runtutannya itu lengkap itu saya rasa surah Hud ya. Dia sebut di sini surah Hud tapi dia nggak tampilkan ayatnya, cuma dia sebut saja surah Hud ayat 11 di sini. Nah, ini kalau saya share di makalah nih. Jadi surah Hud, mana surat Hud? Hud. Oh, ada mana surah Hud tadi? Hud. Mana buat dari surah Hud? Ini ya. Dan surah 11. Bersama kaumnya Samud di dalam surah 11. Surah 11 ini surah Hud ini. Nah, itu saya rasa menceritakan Nabi yang secara runtutannya itu pas ya. Pertama makalah tentang Nabi Nuh. Nah, jadi langsung di surat itu cerita misalnya Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inilakum nazirun mubin bla 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 sampai peristiwa tenggelamnya anak Nabi Nuh itu kan. Nah, baru setelah cerita Nabi Nuh baru dilanjut cerita tentang ini makalah ini nih tentang Ad sama Samud. Nah, cobalah lihat itu. Dia cuma sebutkan di sini 11 cuma nggak detailnya. Setelah saya cek detailnya itu kan itu begitu dia. Jadi runtut dia ceritakan tentang periodisasi Nabi itu ya. Setelah Nuh tadi, kemudian Ad dan Samud. Wa ila Adin akhahum Hud, wa ila Samud akhahum Soleh. Setelah itu baru cerita tentang Nabi Ibrahim kalau saya nggak salah ya Ibrahim. Jadi setelah mereka kena azab Ad Samud baru Ibrahim. Ibrahim satu masa dengan sepupunya Lut. Dia cerita juga di surah Hud itu tentang Lut ya. Jadi Ibrahim kemudian Lut. Ini kan peradaban tengah semua nih Arab. Ibrahim kemudian Lut. Baru cerita lagi dia tentang setelah Lut apa? Nabi Su'aib. Ya, jadi Ibrahim dan Lut satu masa ya, karena sepupu mereka berjumpa lah ya. Nah, kalau cerita dalam Al-Quran kan memang berjumpa karena malaikat yang ingin mengazab Lut itu Ibrahim kan protes ya, janganlah. Karena Ibrahim protes digambarkanlah Ibrahim ini hatinya sangat lembut ya. Inna Ibrahima la halimun awwahum munib gitu kan. Sangat lembut karena malaikat ini kan mau kasih tahu nih, kami mau azab kaum Lut. Nah, itu di surah Hud itu kan. Jadi jumpa lah. Berarti logikanya berarti jumpa mereka ini. Ibrahim dan Lut jumpa. Baru habis itu cerita tentang Nabi Su'aib. Su'aib sama Musa secara logika ya pasti jumpa lah. Ya, karena selisih Su'aib, habis cerita Nabi Su'aib di situ cerita Nabi Musa. Nah, karena anaknya Nabi Su'aib ini kan nikahnya sama Nabi Musa. Kan pasti ketika Nabi Musa menikah itu kan pasti walinya menikahkan. Berarti Nabi Su'aib. Berarti jumpa nih. Nabi Su'aib sama Nabi Musa. Jadi runtut ya sejarah di surah Hud itu. Itu masalah
tentang apa namanya Ad dan Samud ini di surah Hud. Yang saya tarik di sini yang pertama tentang Atlantis misalnya. Atlantis. Ini Atlantis ini. Atlantis. Ternyata Atlantis itu ada juga dibilang Atlantis di padang pasir. Ada buku yang menarik ya tentang karangan Plato. Ini bisa dibeli juga nih. Judulnya Timaeus and Critias. Pengarangnya Plato. Plato ini udah sebelum Masehi hidup ya. Bahkan Nabi Muhammad sebelum lahir Plato sudah ada. Plato ini semasa dengan Nabi apa? Ini perlu dicek juga nih. Ya, Plato. Uh, Timaeus and Critias ini cerita tentang Atlantis. Atlantis. Atlantis ini suatu peradaban yang pernah ada tapi hilang. Meskipun para ilmuwan mengatakan ini adalah mitos. Tapi segala sesuatu dalam ilmu pengetahuan itu pasti berangkat dalam dua ini. Mitos dan logos. Tuh, mitos sama logos itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Logos itu nggak bisa berdiri tanpa mitos. Justru munculnya logos gara-gara ada mitos. Contoh misalnya, ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ya itu mitos bagi orang-orang yang rasional, bagi orang yang berakal. Nah, cuma satu yang percaya, Abu Bakar ya. Itu mitos pada masanya. Karena yang terindra pada saat itu antara jarak kota Mekah dan Madinah itu tidak mungkin bisa ditempuh satu malam. Kendaraan yang ada pada saat itu ya unta atau kuda atau berjalan kaki yang memerlukan waktu berhari-hari, tidak mungkin satu malam. Pada saat itu mitos. Makanya ketika diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu pasti orang nggak percaya karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantarkan seorang manusia bisa sampai satu malam itu dari apa namanya Makkah ke Madinah ditambah lagi ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau sekarang kan itu bukan mitos lagi. Kalau zaman sekarang ya 2024 dengan ditemukannya pesawat terbang itu bisa saja. Jadi menjadi logos. Jadi mitos menjadi logos. Itu banyak seperti itu. Mitos menjadi logos. Nah, di masa Yunani juga ya. Kayak misalnya Plato itu banyak ya. Misalnya alam tercipta dari apiron, kemudian ada mengatakan alam dari udara, itu mitos. Kemudian sampai ditemukan ya logos ya ada heliosentris, geosentris menjadi logos. Jadi selama mitos itu belum terbukti keindraannya, pengetahuannya itu menjadi mitos, tapi setelah terbukti menjadi logos, menjadi ilmu yang bisa dijadikan acuan dalam metodologi penelitian atau menjadi ilmu pengetahuan. Atlantis ini adalah mitos, tapi kalau melihat kejadian yang pernah ada menjadi logos Atlantis. Tidak, Atlantis itu peradaban yang pernah hilang. Jadi kalau kita buat Atlantis ya, ini kan cerita tadi di Plato tadi di bukunya. Ini di sini Jadi Atlantis ini kalau kata Plato itu ini di sini nih. Jadi ini antara Sumatera sampai ke Taiwan ini ada dulu benua di sini, daratan. Jadi nyambung semua nih, daratan, kemudian daratan. Jadi bukan laut ini ya. Daratan di pinggiran ini, daratan. Malaysia daratan, satu daratan. Jawa sama Kalimantan satu daratan. Ya, ini satu daratan semua. Jadi nggak ada laut, tidak dipisah dengan Java sih, Laut Jawa ini tidak ada. Nah, ini Atlantis yang hilang. Nah, meskipun ya para orang-orang seniman membuat ada film ya kita bahas kemana Aquaman itu ya peradaban yang pernah hilang. Jadi di sini daratan sekarang setelah terjadi gempa, memang gempa itu ada di abad berapa gempa itu ada gitu. Jadi sebelum Plato itu hidup itu ada gempa yang menghancurkan peradaban yang luar biasa. Menurutnya itu di timur, di sini peradaban Atlantis yang sangat besar ini yang pernah ada. Nah, kalau kita menarik yang sekarang ini, memang ada misalnya daratan yang menjadi lautan. Misalnya di Jakarta saja, di Jakarta. Kalau kita pergi ke Jakarta Utara, itu ada musola. Musola itu sampai sekarang ada berdiri ya di Jakarta Utara itu. Dia sudah terendam air ya, hampir satu betis, hampir ke lutut. Jadi dibuat bendungan, air itu lebih tinggi daripada daratan. Ya, ada misalnya mengatakan kalau sekarang dikatakan mungkin mitos ya, kayak Joe Biden mengatakan
bentar lagi, berapa puluh tahun lagi mungkin Jakarta akan tenggelam. Yang melihatnya seperti ini ya, memang ada musola itu yang di Ronda lautan apa? Jakarta Utara itu memang lebih lebih apa ya, lebih tinggi daripada daratannya. Jadi kalau dibuka bendungan ini bisa masuk itu. Nah, itu yang terjadi di Jakarta ya. Masjid yang apa, musola yang tidak dipakai lagi dikarenakan sudah menjadi lautan. Meskipun belum tenggelam total. Marunda. Di tempat saya misalnya di apa? Di Sumatera ya, ada Nias namanya. Di Nias itu ada suatu yang nggak pernah kita lihat dulu ada daratan, tapi jadi daratan di Nias. Jadi yang tidak ada, yang dulu lautan menjadi daratan. Kemudian ketika 2004 pasca tsunami ya, saya tinggal dulu di tsunami, pas itu di Banda Aceh, bukan Banda Aceh ya, Aceh Barat Daya. Sekarang Aceh Selatan, Aceh Selatan. Ada Belang Pidi namanya. Dulu di situ adalah daratan. Sekarang kalau kita ke sana sudah tidak ada lagi daratan. Karena peristiwa tsunami tadi itu menjadi lautan. Jadi kalau bahasa saya, kalau misalnya origin of species punyanya apa, Darwin itu evolusi manusia, ternyata mungkin peta ini bisa berevolusi juga gitu. Bisa jadi ya peradaban itu ada di tengah-tengah ini kan. Nah, ini kalau kan kita sekarang bicara di sini nih. Peradaban di tengah-tengah ini kan. Ya, ini kan peradaban tengah. Yunani mengatakan misalnya tadi Plato, memang semua peradaban di sini kemudian menyebar. Nah, tapi ini perlu dibuktikan, itu tugas makalah nih. Apakah terjadi ketika peradaban tiga benua ini, apakah Indonesia yang sudah ada? Ini tadi ini sudah ada. Ya. Karena kalau melihat peradaban Atlantis tadi, ini hilang ini. Habis ya. Habis, apakah sudah ada? Ini perlu nanti makalah lagi nih. Mengkaji ulang ya kan. Itu Atlantis ya, Atlantis tadi. Kemudian Nicholas Club ini menarik juga. Nicholas Club ini memang seorang peneliti ya, dia meminjam dua alat penelitian ya dari Amerika. Dia tidak sebutkan di sini, tapi dia meminjamkan itu satelit dari Amerika, kemudian optik yang dari Prancis ya, yang bisa mengukur kedalaman tanah sampai berapa ratus meter ke dalam, berapa kilometer. Jadi melakukan ekskavasi ya, letak penelitian itu di sini. Ya, kena Al-Ahqaf ya, University. Saya cari-cari Al-Ahqaf itu nggak ada, tapi kalau saya buat University Ahqaf itu ada. Jadi posisi Ahqaf bisa jadi di sini. Ya, sekitar sini lah ya. Ini kan terbagi dua negara ya, Yaman dan Oman ya, Yaman dan Oman. Jadi tadi kaum Ad tadi, wa ila adin aqahum Hud, ayat ini ya. Makalah tadi. Ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mislu fil bilad. Ad ya, nama kotanya apa? Iram, kota Iram. Nama bangsanya bangsa Ad, bisa nyiptakan imat tadi ya. Jadi tiang-tiang tinggi. Ya, jadi pertanyaannya balik lagi ke Pak Furqon tuh luar biasa bagus. Teknologi apa yang bisa membuat di zaman itu ya? Ya kalau kita melihat gedung tertinggi itu misalnya Burj Khalifa ya. Ya gedung tertinggi apa? Burj Khalifa di dunia ini. Ya, Bahkan katanya ada tandingan lagi ya di Saudi. Saudi itu mau bangun lagi, mau lebih tinggi lagi gedung tertinggi apa? Kingdom apa gitu Saudi. Tapi mangkrak ini gara-gara dananya belum cair semua ya. Tapi sudah berdiri gitu. Nah, itu mau menandingi Burj Khalifa katanya. Itu kan membangunnya pakai kren ya. Nah, ini di zaman itu bangun imat ini pakai apa itu kan luar biasa itu. Nah, ternyata setelah digali ekskavasi sama Nicholas Club ya, pinjam satelit sama Amerika, kemudian pinjam optik tadi untuk mengukur kedalaman tanah sama Prancis, di beberapa meter itu didapatkan memang semacam kota yang apa ya, yang sudah terbenam, yang sudah tenggelam. Ya di sini kan jelaskan dia kena azab ya, kena azab tadi. Ada ayat ini kena azab. Mengatakan itu kena azab. Jadi ditemukanlah kota itu di situ, yang mana bentuknya sama persis, memiliki yang tiang-tiang tinggi, ya itu kan Nicholas itu pakai helikopter dia, ya. Sambil ekskavasi, kalau di apanya di artikelnya sambil memegang kitab suci tadi ya, Al-Quran itu memang betul. Ternyata luar betul ada gitu, yang sama persis dengan yang diceritakan
Al-Quran tadi itu. Jadi kota yang terbenam, ya, kemudian memiliki tiang-tiang tinggi, bentuknya semacam segi 6 atau segi 8, yang terkubur lama di dalam itu. Kemudian memiliki jalur sutra. Jalur sutra itu jalur perdagangan, ya. Jalur perdagangan yang menyambungkan, ya, ke utara, gitu. Ke Pompei utara. kali kan. Kota Pompei bukan kan? Gimana, Pak? Kota Pompei bukan yang ke Kalau pas Pompei Itali. Kalau Itali Pompei beda. itu Itali. Beda Pompei kan? itu di Itali ini. Hmm. Pompei di Itali. Itali di sini. Oke. Kalau Pompei itu Itali, itu sama kayak kaum Lut. Nah, ini bukan Pompei. Kalau Pompei di sini, ini di sini dah. Jadi ada semacam jalur apa namanya? Jalur sutra untuk transaksi dagang. Baru pertama kali lah didapatkan nama seorang tokoh Hud tadi itu yang tidak ada di kitab suci, baik Al-Qur'an, baik ya agama samawi lah, baik Nasrani, baik juga Yahudi, tapi ditemukan di tablet apa ya, batu. Batu. Saya tadi nggak buat apa itu. Ada di apa? Batu di tablet itu ya. Jadi tablet itu begini, pakai bahasa Ibrani. Kami bertransaksi, berdagang menggunakan hukum Hud. Itu kan luar biasa. Itu bahasa Ibrani. Itu bukan ditemukan di tablet semacam apa ya, batu ya, arkeologis ya. Jadi mereka ini orang-orang Irak Kepingan ini batu bertulis bertransaksi ya. tertulis ya, cuneiform lah kita bilang. Ya. Itu menggunakan hukum Hud. Itu kan berarti luar biasa ya. Tidak, jadi bukan kitab suci menyebutkan, tapi ada memang batu tablet itu menggunakan itu. Kami menggunakan transaksi itu menggunakan hukum Hud. Nah, untuk jalurnya kan ke sini dah, ke utara. Nah, jadi ada kemungkinan kaum Ad itu memang di sini dah. Ya antara apakah Yaman atau Oman, tapi di sinilah dilakukan Nicholas Club tadi penggalian. Yang sudah terkubur ya jutaan tahun ya. Nah, itu ditemukan kotanya. Selesai itu ya. Masalahnya tadi kan siapa, kemana, di mana. Mereka ini keturunan siapa? Ini nggak disebutkan di makalah ya. Apakah mereka ini keturunan apa? Yapis, Syam. Nah, si Yapis kemana? Ya, kemudian di mana dia? Ngapain dia? Itu kan perlu juga diungkap itu ya. Nah, tadi kalau kata Pak Furqan tuh haplogrup tadi itu. Ini apa namanya? Iram itu siapa? Ini keturunan siapa? Apakah Syam, Ham, Yapis? Tapi kalau tadi Atlantis ya, Atlantis itu malah disebutkan keturunan Jafet. Atlantis. Kalau Atlantis ini berarti kita Nusantara nih, ada kemungkinan kita ya keturunan Jafet tadi itu. Keturunan Jafet ya. Ini siapakah ini? Kaum Ad ini? Nah, itu perlu dikaji lagi sama Kalau di pemakalan. sini apa kaum Ad itu dari Iram, Mbak. Sam, Iram, Aus, Ad. Dari Iram. Dari Nuh, Sam. Sam, Iram, lanjut lagi Aus atau Oks, baru Ad gitu. Kalau di Atlas apa para nabi ini. Karangan Sami bin Abdullah Al-Makhluk. Dari anak Hunu yang namanya Nuh, Sam. Syam gitu Pak. Syam. Ya betul Syam. Syam Syam, turun, berarti dari Syam. Syam turun ke Iram, ya kan? Dari Nuh, Syam, Iram atau Aram, ya kan? Baru naik lagi, baru turun lagi ke Aus atau Uks, baru Ad. Nah, Oke. gitu. Benar ya, tambahan baru literasi. Jadi singkat cerita ya, sudah selesai di azab ini, habis. Ya kalau di Al-Quran tadi pakai apa? Ya angin begitu apa namanya? Angin begitu dahsyat. Tapi kalau kita mau mengungkap perumpamaan angin, apa betul ada angin yang begitu dahsyat bisa menghancurkan satu bangsa? Itu kan satu bangsa Iram tadi namanya. Ternyata di 2004 itu ada suatu angin yang sangat luar biasa dahsyat, itu namanya badai Katrina. Saya ingat sekali, saya masih mondok itu, mondok pesantren, badai Katrina. Itu mematikan ribuan orang Betul. di Amerika, ya. Amerika. Di Amerika, badai Katrina. Ada mungkin bisa jadi kayak badai Katrina. Dulu ya 2022 ya, kayak Donggala itu ya. Donggala di mana? Di Sulawesi apa mana kan? Donggala itu. Ya bisa berjalan ya, berubah yang bisa berjalan. Bisa jadi kan begitu ya. Ya pada saat itu kita bilang itu ya mitos, tapi setelah ada kejadiannya bisa jadi logos gitu kan. Jadi kayak badai Katrina. Jadi kalau ini mungkin kira-kira kayak badai Katrina lah yang pernah terjadi 2004 di Amerika ya. Nah, saya ingat kali ketika itu masih mondok. Sampai beritanya di mana-mana viral badai Katrina ya. California. Ya bisa jadi kayak seperti itu. Kaum Samud itu. Nah, selesai itu mereka ini bermigrasi kemana? Kemana dia? Baru cerita kalau di makalah itu ke sini. Tadi Arab Selatan berarti Arab Utara sekarang.
Di Arab Utara ini, tadi ada yang bilang ya, ada di sini semacam Petra ya. Petra. Ya. Ini Petra. Ini UNESCO. UNESCO ini warisan dunia mereka rawat. Ini Petra ini. Ini terletaknya di Jordan, Arab Utara. Nah ini, ya makam. Ini berkaitan dengan makalah dia buat di sini ada surah Al-A'raf tadi. Surah Al-A'raf. Ini ya. Watanhitunal jibal buyutan, menjadikan gunung sebagai rumah. Tapi ada lagi yang lebih detail lagi suratnya. Nama surahnya surah Al-Hijr. Dia nggak sebut di sini surah Al-Hijr. Namanya sudah Al-Hijr kan? Ada surah Al-Hijr itu langsung wakanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka itu membuat suatu rumah rumah itu dari gunung. Itu surah Al-Hijr. Namanya surah Al-Hijr, Ashabul Hijr. Nah, jadi pertanyaan, Ashabul Hijr ini apakah mereka ini kaum Samud? Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah Ashabul Hijr ini, kalau dalam Al-Quran kan namanya Al-Hijr, ya Ashabul Hijr. Apakah mereka ini adalah kaum Samud tersebut? Kalau ulama mengatakan, nah ini dia buat ini, mesti mengundang perdebatan. Ada yang mengatakan itu adalah kaum Samud, ada yang mengatakan itu tidak, itu tapi kaum lain. Nah, itu kan terjadi di Arab bagian utara. Arab Utara ini ya, Jordan. Nah, ini satu daratan kan, ketika Madinah ini ke Jordan, di sinilah Petra ke Jordan. Di Jordan itu, ini Petra ini di situ, peninggalannya ini. Jadi mereka yang bisa membangun rumah dari gunung. Nah, ini teknologi apa lagi itu? Luar biasa. Itu kan kita kebayang bagaimana mereka bisa membangun, bisa memahat ini, apa yang mereka gunakan teknologinya pada saat ini. Ini terjadi. Kalau pernah jalan-jalan ke sana pasti tidak. Apalagi yang kuliah di sana dulu pasti tahu lah ya, Petra ini ya, dekat Laut Mati juga katanya. Nah, ini adalah kaum Samud. Ternyata ada dalam suatu riwayat hadis ketika terjadi perang Tabuk ya, memang Rasul itu pernah, Tabuk itu kan perperangan antara orang Muslim dengan Romawi ya. Romawi kita mengetahui ya, Romawi itu kan di sini, Romawi itu kan utara ya, kekristenan ya, Romawi itu kan Roma. Ya mau menyerang ke sini. Jadi pertemuan antara perang Tabuk itu antara pasukan Muslim dengan orang Roma itu di sini. Ya, namanya perang Tabuk. Di riwayat itu mengatakan ketika mereka capek, orang-orang Muslim itu mau meminum air, ya kata Rasul, tapi dilarang sama Rasul, jangan minum di situ. Ya peristiwa mungkin kira-kira di sini lah ya. Nah ini pertemuan ini, jangan minum di situ karena untanya Nabi Soleh dulu pernah minum di situ. Karena mereka itu kaum wa ila Samud kaum Soleh, orang Samud itu, kalau di situ surah Aqoruha menyembelih ya. Kenapa mereka sembelih? Apa hubungan dengan alam? Itu apa juga tuh hubungan dengan alam? Pokoknya mereka sembelih itu membuat mereka kena azab. Makanya Nabi melarang jangan minum air di situ karena di situ orang pernah kena azab, kena menyakiti untanya Nabi Soleh. Itu riwayat itu ada ya dalam hadis itu ketika perang Tabuk. Ya. Rasul melarang para sahabat ya, para orang Muslim itu untuk minum di air itu, karena air itu adalah air pernah diminum atau sungai pernah diminum untanya Nabi Soleh untuk memberi makan seluruh bangsa Samud ya. Samud ini kan kita bilang negara ya. Jadi seluruh bangsa Samud itu minumnya dari unta ini. Tapi dibunuh sama mereka sehingga azab Tuhan mengenai mereka kan gitu. Jadi orang ini dalam masa kekeringan tidak bisa ada air, kemudian dengan adanya unta ini, mereka bisa unta ini bisa ngasih minum seluruh bangsa itu. Itu mukjizatnya Nabi Samud ya, unta itu. Tapi posisi ini, jadi ceritanya ini kesimpulannya cerita antara Arab Utara dengan Arab Selatan. Mereka ini keturunan siapa? Siapa, kemana, di mana, ngapain dia? Nah, tadi Yaman kita mengetahui dari Pak Furqon, literasinya ini keturunan Syam. Ini keturunan siapa? Apakah mereka ini keturunan dari Ad? Karena kan beda masa ini, antara Ad sama Samud ini beda masa. Apakah ini satu masa? Saya rasa ini beda masa ya, antara Ad sama Ad ini beda masa. Jadi Ad dulu setelah mereka kena azab, apakah keturunan mereka ini bermigrasi ke utaranya, kemudian menetap di sini membangun gedung-gedung tinggi? Karena secara teknologinya di sini saja mereka sudah bisa membangun gedung-gedung tinggi,
ya, kemudian keturunan mereka mungkin yang baik-baik yang selamat ini bisa jadi migrasi ke sini, ya menerapkan itu kembali dengan teknologi canggih, mereka bisa memahat apa rumah-rumah yang ada di gunung ya. Karena mirip-mirip kan? Kejadiannya mirip ini, bisa membuat gedung tinggi di sini bisa memahat. Nah, bisa jadi ini keturunan dari sini, ya jadi Sam juga. Itu kesimpulan saya ya untuk makalah ini. Ya silakan di closing statement. Silakan di closing statement makalah. Ya, terima kasih atas tambahan ilmunya daripada guru kita bersama, Bapak Doktor Zakaria Husin Lubis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua atas apa yang telah kita lakukan pada sore hari menjelang maghrib ini. Seiring bertambahnya ilmu, seiring pula bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita membahas daripada sejarah-sejarah muslim, nabi-nabi kita, yaitu para anbiya dan rasulnya. Terima kasih pula pada para teman-teman, para satid dan asatidzah yang dimana telah memberikan tanggapan, tambahan, dan pertanyaan yang membangun. Ya, semoga bisa kami telah dan kami tambahkan nanti ke depannya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri kelompok kami, kelompok 3 dalam hal presentasi kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi di Rabu depan ya. Absennya tengok di YouTube saja nanti ya. Terima kasih. Saya live ya. Sampai ketemu di makalah Nabi Ibrahim ya minggu depan. Yes, Jazakallah khair, Ustaz.